Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar di bab 4, bab tentang zakat. Zakat itu termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Zakat juga mempunyai fungsi sebagai bentuk solidaritas kepada fakir miskin. Dan dengan adanya zakat, kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin itu bisa dipersempit. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian zakat dan dasar hukumnya. Yang kedua adalah menjelaskan ketentuan zakat fitrah, dan tujuan pembelajaran yang ketiga menjelaskan ketentuan zakat mal. Selanjutnya, kita harus mengetahui arti zakat terlebih dahulu. Zakat secara bahasa berarti menyucikan. Ada juga yang mengartikan zakat itu adalah baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu pula. Maksudnya kayak gini, nggak semua harta yang kita miliki itu boleh dizakatkan. Itu nanti ada ketentuan-ketentuannya, harta yang boleh dizakatkan. Dan orang yang berhak menerimanya itu nggak semua orang bisa menerima. Cuman ada 8 golongan aja, atau sering disebut dengan mustahikin. Dasar hukum melaksanakan zakat terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Setelah kita mengetahui arti zakat, zakat itu kan ada dua, zakat fitrah dan juga zakat mal. Di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa adalah zakat kesucian atau zakat jiwa. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Waktunya yaitu bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah itu adalah wajib bagi semua umat Islam, baik itu yang besar, kecil, laki-laki, perempuan, tua, maupun yang muda. Bahan yang digunakan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok, bahan makanan pokok. Tidak semua jenis makanan itu boleh untuk berzakat. Cuman yang boleh digunakan untuk zakat fitrah adalah jenis makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan yang lainnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 sok atau 2,5 kg. Ada juga yang mengatakan 2,7 kg. Itu untuk setiap jiwa atau setiap orang.
Selanjutnya, ini adalah niat untuk berzakat fitrah. Ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Itu kalau niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Ada juga untuk istri, ada juga untuk anak laki-laki, ada juga untuk anak perempuan, ada juga niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, dan juga ada niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Kemudian, bacaan doa ketika menerima zakat adalah ajarakallahu fi ma a'tait wa baraka fi ma abqait wa ja'alahu laka tahura. Syarat, rukun, dan waktu zakat fitrah. Syarat zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Syarat yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Jadi setiap umat Islam yang masih hidup di bulan Ramadan itu mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Begitu juga semisal ada contoh orang meninggal tanggal 2 Ramadan, dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga ada bayi yang lahir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Syarat yang ketiga adalah mampu membayar zakat, artinya dia itu mempunyai kelebihan harta untuk membayar zakat. Kemudian rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Tadi niatnya sudah kita pelajari. Kemudian rukun yang kedua adalah adanya muzaki. Muzaki itu adalah orang yang berzakat. Rukun yang ketiga adanya mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Rukun yang keempat adanya harta yang digunakan untuk berzakat, yaitu jenis makanan pokok. Kemudian, waktu zakat fitrah. Waktu zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama dinamakan waktu takjil, yaitu waktu pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Itu boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu yang kedua yaitu dinamakan waktu wajib. Waktu wajib itu kapan? Yaitu sejak matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai sebelum subuh pada bulan Ramadan. Itu namanya waktu wajib. Waktu yang ketiga itu adalah waktu utama atau waktu afdol, yaitu sejak setelah subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu-waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Selanjutnya kita akan belajar tentang zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta benda. Zakat mal menurut istilah adalah zakat yang dikeluarkan seseorang untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Ini mengeluarkannya tidak sembarangan. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Hukum zakat mal adalah wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya itu ada 5. Yang pertama, harus beragama Islam. Syarat yang kedua, harus merdeka. Syarat yang ketiga, harta milik sempurna. Maksudnya, harta ini bukan pinjaman dari orang lain atau pihak lain. Memang sempurna milik pribadi. Kemudian yang keempat, harta mencapai 1 nisab. 1 nisab itu apa? 1 nisab adalah batas minimal harta wajib untuk dizakatkan.
Kemudian syarat yang kelima adalah sudah 1 tahun dimiliki. Itu adalah syarat wajib bagi orang-orang untuk mengeluarkan zakat mal. Harta yang wajib dizakatkan. Harta yang wajib dizakatkan itu ada 5. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak itu wajib dizakatkan apabila sudah mencapai nisabnya. Nisabnya emas itu adalah 93,6 gram. Ada juga yang berpendapat 85 gram. Kalau nisabnya perak adalah 624 gram. Kalau selama 1 tahun emas dan perak sudah mencapai nisabnya, maka harus dizakati. Kadar zakatnya adalah 2,5% dari harta yang dimiliki. Kemudian, harta yang wajib dizakatkan kedua adalah perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan. Nisabnya senilai sama dengan emas, yaitu 93,6 gram atau 85 gram selama 1 tahun. Dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Harta yang wajib dizakatkan yang ketiga adalah peternakan. Peternakan nggak semua peternakan boleh atau wajib dizakatkan. Cuman binatang ternak yang harus atau wajib dizakatkan adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan juga unta. Kemudian pertanian. Pertanian ini juga ada zakatnya. Semisal petani beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Nisabnya untuk pertanian adalah 750 kg. Kadar zakatnya adalah 10% apabila tidak ada biaya pengairan. Kalau ada biaya pengairan, maka zakatnya cukup 5%. Khusus untuk pertanian, zakatnya itu setelah selesai panen. Beda dengan harta yang lainnya. Kemudian, ada juga harta yang wajib dizakatkan adalah harta rikas atau harta temuan. Harta ini sudah selama 1 tahun diumumkan dan tidak ada yang memiliki atau tidak ada yang mempunyai. Maka ini sudah secara hukum milik kita, maka wajib dizakatkan. Kadar zakatnya adalah 20% dari harta yang ditemukan. Seiring berkembangnya waktu, ada juga yang namanya zakat profesi. Ini karena profesi zaman sekarang itu gajiannya besar-besar. Ada semisal yang jadi olahragawan, dokter, guru, itu kan gajinya besar-besar, pengacara, ya, itu maka harus juga mengeluarkan zakat mal. Zakatnya berapa? Sama seperti kadar zakatnya emas, yaitu 93,6 gram. Zakatnya cukup 2,5% saja. Ini ada tabel nisab atau kadar zakat khusus binatang ternak. Setiap jenis binatang ternak itu berbeda-beda kadar nisabnya dan kadar zakatnya. Yang pertama, kambing atau domba. Kalau mempunyai 40 sampai 120, itu zakatnya cukup 1 ekor saja. Itu pun yang berumur 2 tahun. Kalau mempunyai 121 sampai 200, zakatnya cukup 2 ekor saja. Jadi setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya cukup ditambah 1 ekor. Beda juga dengan yang sapi atau kerbau.
Apabila mempunyai 30–39 ekor sapi atau kerbau, zakatnya cukup 1 ekor yang berumur 1 tahun. Kalau mempunyai 40–59, berarti 1 ekor yang berumur 2 tahun. Kalau mempunyai sapi atau kerbau 60–69, berarti zakatnya 2 ekor yang umur 1 tahun. Jadi, setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk jenis binatang ternak unta, walaupun di Indonesia itu tidak dibudidayakan, kita juga harus mengetahui kadar zakatnya. Apabila mempunyai 5 ekor unta, maka zakatnya cukup 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Apabila mempunyai 10 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor kambing yang umur 2 tahun. Dan juga apabila mempunyai 15 ekor unta, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Ya, ini tabel ini bisa dilihat dan dipelajari. Selanjutnya kita akan belajar tentang mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu seperti ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan. Yang pertama, fuqara atau fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit. Dia juga tidak mempunyai pekerjaan, jadi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah masakin atau miskin. Ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah orang yang bertugas mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai pembagian. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Itu dia juga berhak untuk menerima zakat. Yang kelima adalah riqab. Riqab itu adalah budak atau hamba sahaya. Itu juga berhak untuk menerima zakat. Yang keenam adalah gharim. Gharim di sini adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang di sini bukan untuk maksiat, tetapi memang hutang untuk berdagang. Karena bangkrut, jadi dia juga boleh atau berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, itu juga boleh untuk menerima zakat. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, atau adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tapi perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Perjalanannya adalah perjalanan untuk menuntut ilmu. Kalau dia kehabisan, dia juga berhak menerima zakat. Yang terakhir adalah hikmah melaksanakan zakat. Hikmah melaksanakan zakat itu ada 7. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Hikmah yang ketiga, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau takziyatun nafs. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam,
membantu, menolong, dan membina kaum duafa ke arah kehidupan yang sejahtera. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Terima kasih, mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.